Perkenalkan, saya Lucy Silviani, mahasiswa keperawatan Universitas Binawan. Hari ini saya akan melakukan tindakan yaitu pemeriksaan fisik limfatik. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari anatomi sistem limfatik, pengertian dari pemeriksaan fisik, lalu ada bagaimana teknik melakukan pemeriksaan fisik, tujuan, indikasi. Sekarang kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari anatomi sistem limfatik. Anatomi sistem limfatik merupakan jaringan kompleks dari organ limfatik, kelenjar limfatik, duktus limfatik, kapilaris, dan pembuluh yang menghasilkan dan membawa cairan limfe ke dalam sirkulatory system. Sedangkan pengertian dari pemeriksaan fisik yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak pada sistem tubuh tertentu yang diperiksa. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teknik pemeriksaan fisik limfatik. Teknik pemeriksaan fisik limfatik ada dua, yaitu inspeksi dan palpasi. Nah, teknik inspeksi ini dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan warna dan ukuran pada bagian tubuh yang diperiksa. Lalu mengetahui juga adanya pembengkakan atau tidak, ada edema atau tidak, dan adanya tanda-tanda inflamasi atau tidak. Tanda-tanda inflamasi itu ada 5, yaitu tumor, dolor, kalor, lubor, dan fungsiosa. Lalu yang kedua ada teknik palpasi. Teknik palpasi ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu massa pada bagian tubuh yang diperiksa dengan cara teknik meraba. Yang ketiga kita bahas mengenai tujuan dari pemeriksaan fisik limfatik. Tujuan dari pemeriksaan fisik limfatik yang pertama itu yaitu untuk mengetahui kelainan fisik yang berhubungan dengan suatu penyakit. Yang kedua itu untuk mengklarifikasi dan memastikan kelainan sesuai dengan keluhan dan riwayat kesehatan klien. Dan yang ketiga itu untuk mengumpulkan data untuk membuat diagnosa keperawatan. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai indikasi sistem limfatik. Indikasi dari sistem limfatik itu untuk mengetahui adanya pembesaran atau tidak pada kelenjar-kelenjar limfatik yang ada di dalam tubuh, mengetahui adanya tumor ganas atau tumor jinak, serta infeksi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pemeriksaan fisik limfatik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Apa benar ini dengan Mbak Sinta? Benar. Bisa disebutkan tanggal lahirnya? 9 Januari 2001. Oh iya, benar ya. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak, Sus. Tadi makanannya dihabiskan? Alhamdulillah habis. Oke, apa ada yang dikeluhkan hari Tidak, ini? Sus. Oke, kalau begitu pagi ini saya akan memeriksa sistem limfatik agar tujuannya itu untuk mengetahui adanya kelainan di dalam sistem limfatik Mbak atau tidak. Selain itu juga tujuannya agar kami bisa melengkapi data kami. Kurang lebih waktunya 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Kalau begitu saya cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, saya sudah kembali. Bisa kita mulai sekarang? Bisa, Sus. Kalau begitu saya tutup sampirannya terlebih dahulu.
Baik Mbak, sekarang kita mulai ya. Dimulai dari inspeksi rambut. Tidak ada lesi, tidak ada ketombe, tidak ada kebotakan. Warna rambutnya hitam. Lalu setelah itu jumlah rambutnya itu terkonstribusi baik dan juga banyak. Setelah itu kita ke palpasi ya. Saya palpasi, saya tekan. Mbak, sakit tidak? Tidak, sus. Oke. Lalu saya palpasi temporal. Sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Dan Masester. Sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Ya. Baik, sekarang ke bagian mata ya. Saya inspeksi dan palpasi lakrimal. Sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Lalu konjungtiva, Mbak bisa matanya ke atas. Iya. Anemis ya konjungtivanya. Mbak bisa bangun, saya bantu ya. Mbak bisa pegang pundak saya. 1, 2, 3, bangun. Ya. Mbak ikutin jari saya ya. Baik, sekarang ke bagian telinga ya. Saya inspeksi dan palpasi bagian aurikel. Sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Lalu bagian mastoidnya sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Lalu saya inspeksi bagian telinga dalamnya bersih ya, Mbak. Bagian luarnya juga tidak ada kemerahan. Sebelahnya ya, Mbak. Bagian aurikelnya sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Mastoidnya sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Bagian dalam telinganya ya bersih ya, tidak ada kemerahan juga, telinga luarnya juga bersih. Lalu sekarang kita ke hidung ya. Saya palpasi hidung eksternal, sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Ya, lalu ke vestibul, sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Mbak bisa ya kepalanya diangkat sedikit. Oke, mukosanya lembab ya, bersih juga, hidungnya tidak ada kotoran hidung. Lalu saya palpasi frontalnya, sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Maksilaris, sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Oke. Baik, sekarang kita ke bagian mulut ya. Bisa dibuka, Mbak, mulutnya. Iya. Mukosa giginya lembab, giginya rapi, gusinya Mbak bisa dilihat ya, gusinya pink, tenggorokan. Sekarang bagian tenggorokan ya. Sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Oke, trakeanya. Sekarang kelenjar tiroid dan paratiroid, sakit tidak, Mbak? Tidak, sus. Oke. Baik, sekarang kita periksa bagian submental, sakit tidak? Tidak, sus. Submandibular, sakit tidak? Tidak, sus. Tonsil dan parotid, sakit tidak? Tidak, sus. Preaurikular, sakit tidak? Tidak, sus. Postaurikular, sakit tidak? Tidak, sus. Superficial cervical, sakit tidak? Tidak, sus. Superficial clavikular, sakit tidak? Tidak, sus. Posterior clavikular, sakit tidak? Tidak, sus. Posterior occipital, sakit tidak? Tidak, sus. Oke. Baik, sekarang kita ke bagian lengan ya. Tahan ya. Kita periksa. Ya. Sakit tidak? Tidak, sus. Oke. Sakit tidak? Tidak, sus. Tidak. Sakit tidak? Tidak, sus. Tidak. Oke, baik. Ibu bisa tiduran lagi? Bisa, sus. Ya, silakan. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik limfe pada area payudara. Tekniknya masih sama, yaitu inspeksi dan palpasi. Pertama itu kita inspeksi, lihat ukurannya kanan dan kiri sama atau tidak, lihat kesimetrisan antara kanan dan kiri,
lihat kontur payudara, ada jaundice atau tidak, ada sianosis atau tidak, dan ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Setelah itu, inspeksi puting dan areola klien. Selanjutnya, kita palpasi raba payudara klien, ada edema atau tidak, ada massa atau tidak, dan ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Jika pada saat palpasi atau pada saat meraba terdapat benjolan, maka itu bisa jadi ada kelainan terhadap sistem limfatik, karena pada normalnya sistem limfatik itu tidak dapat diraba. Nah, jika ada benjolan bisa jadi itu tumor, kanker, atau infeksi pada sistem limfatik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik limfa pada area inguinal atau femoralis. Pertama-tama kita inspeksi, lihat kontur kulitnya, ada sianosis atau tidak, ada tanda-tanda inflamasi atau tidak, dan ada jaundice atau tidak. Setelah itu kita palpasi, raba bagian inguinal klien, lihat dan raba ada edema atau tidak, ada massa atau tidak, dan ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Baik, Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik limfa, semuanya dalam kondisi normal. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui bahwa semuanya normal? Saya merasa tenang sus karena keadaannya normal. Oke, baik, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Jika Ibu ada apa-apa atau Ibu butuh bantuan saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di atas tempat tidur Ibu, atau keluarga Ibu bisa menemui saya di nurse station. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Baik sus, terima kasih. Iya, sama-sama.